Perfeksionisme seringkali berakar dari pengalaman masa kecil. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Seia-Iya. Seperti biasa, kita akan kembali membahas penelitian dari dunia psikologi yang tentu saja menarik dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, pernahkah kalian merasa bahwa apapun yang kalian usahakan tidak pernah cukup atau tidak pernah sempurna? Atau mungkin kalian merasa cemas apabila melakukan sedikit saja kesalahan? Nah, bila benar seperti itu, mungkin kalian sedang bergulat dengan perfeksionisme. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang menarik, yakni apakah ada perfeksionisme sehat? Nah, kita akan membahas ini berdasarkan jurnal Healthy Perfectionism yang dibuat oleh Thomas S. Grinspoon. Nah, di dalamnya kita akan membahas seputar mitos tentang perfeksionisme sehat. Langsung saja, yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan mendefinisikan perfeksionisme. Perfeksionisme bukan hanya sekedar memiliki standar yang tinggi, namun juga merupakan dorongan internal untuk menjadi sempurna, ketakutan besar akan kegagalan, dan kritik diri yang tajam. Menurut Merriam-Webster, perfeksionisme merupakan kecenderungan menganggap segala sesuatu yang kurang sempurna sebagai hal yang tidak dapat diterima. Nah, ini bukan hanya tentang hasil, namun juga tentang bagaimana seseorang melihat dirinya ketika hasil yang diinginkan tidak tercapai. Gagasan tentang perfeksionisme sehat pertama kali muncul di karya Don Hamacek pada tahun 1978 yang membedakan antara perfeksionisme normal dan perfeksionisme neurotik. Nah, dalam kategorisasi ini, perfeksionisme normal dianggap mampu menikmati pencapaian mereka tanpa rasa cemas berlebihan. Namun, Grinspoon berpendapat bahwa gagasan tentang perfeksionisme sehat sebenarnya keliru. Perfeksionisme sehat lebih cocok dianggap sebagai usaha untuk mencapai keunggulan, striving for excellence, di mana seseorang berusaha mencapai keunggulan tanpa membawa beban emosional negatif seperti perfeksionisme sejati. Mengapa perfeksionisme tidak bisa dianggap sehat? Yang pertama, esensi dari perfeksionisme adalah kritik diri yang keras. Perfeksionisme bukan hanya tentang menetapkan standar diri yang tinggi, namun juga ketidakmampuan untuk merasa puas. Perfeksionis seringkali tetap merasa gagal bahkan saat telah mencapai hasil yang objektifnya luar biasa. Yang kedua, terdapat salah kaprah antara usaha meraih keunggulan dengan perfeksionisme. Orang-orang yang berusaha meraih keunggulan tetap dapat menikmati proses dan hasil yang dicapai, sementara perfeksionis tetap fokus pada kekurangan. Grinspoon menegaskan bahwa perfeksionis selalu membawa beban emosional di tiap prosesnya, sementara orang-orang yang berusaha meraih keunggulan tentu tidak. Yang ketiga, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung. Penelitian yang mendukung gagasan perfeksionisme sehat seringkali didasarkan pada interpretasi yang salah. Skala pengukuran perfeksionisme lebih sering mengukur usaha meraih keunggulan, bukan perfeksionisme dalam arti sebenarnya. Nah, dari mana akar perfeksionisme? Perfeksionisme seringkali berakar dari pengalaman masa kecil. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan di mana kasih sayang bersifat kondisional seperti hanya akan diberikan apabila mereka meraih prestasi, maka mereka akan tumbuh dengan pemahaman yang menganggap bahwa mereka hanya layak dicintai, mereka hanya layak dihargai apabila mereka sempurna. Pesan-pesan seperti kamu harus jadi yang terbaik atau reaksi negatif yang berlebihan tiap kali mereka melakukan kesalahan membuat mereka memiliki keyakinan bahwa kegagalan adalah hal yang tidak dapat diterima. Nah, lalu apa dampak perfeksionisme terhadap kesehatan mental kita? Perfeksionisme tentu saja memiliki dampak terhadap kesehatan mental kita. Di antaranya yang pertama, kecemasan dan depresi. Hal ini dikarenakan tekanan yang konstan untuk terus dituntut menjadi sempurna.
Dan yang kedua ada prokrastinasi sebagai hasil dari ketakutan akan kegagalan. Yang ketiga ada gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia. Dan yang keempat ada gangguan atau masalah di hubungan interpersonal karena standar yang tinggi yang dimiliki oleh perfeksionis diproyeksikan kepada orang lain. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengatasi pola pikir perfeksionisme? Pola pikir perfeksionisme tentu saja dapat kita atasi, namun memerlukan waktu dan kesabaran. Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan, diantaranya yang pertama, menyadari pola pikir perfeksionis. Perhatikan pikiran seperti aku harus sempurna atau kalau aku gagal, aku tidak berharga. Sadari sejak kapan Anda mulai mengkritik diri secara tidak realistis. Yang kedua, merubah narasi internal. Mari kita berbicara lebih lembut lagi kepada diri sendiri, seperti pada saat kita berbicara dengan sahabat baik kita. Nah, ganti narasi negatif menjadi afirmasi positif seperti aku cukup baik apa adanya. Yang ketiga, merangkul ketidaksempurnaan. Sadari bahwa kesalahan merupakan proses dari pembelajaran. Coba sesekali berbuat kesalahan yang kecil secara sengaja dan lihat dunia tidak berakhir karenanya. Yang keempat, fokus pada proses, bukan hasil. Nikmati proses belajar dan berkembang tanpa terlalu terobsesi dengan hasil akhirnya. Nah, yang kelima, mencari dukungan. Terapi seperti kognitif behavioral atau CBT terbukti efektif mampu mengatasi perfeksionisme. Teman-teman dapat mencari bantuan profesional dan juga kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang memberikan dukungan tanpa syarat. Nah, teman-teman, perfeksionisme bukanlah kekuatan tersembunyi untuk mendorong kesuksesan. Justru sebaliknya, itu adalah beban emosional yang akan menghambat potensi sejati seseorang. Greenspoon menyimpulkan bahwa perfeksionisme tidak ada yang sehat. Meskipun ada orang yang berhasil mencapai puncak kesuksesan dengan membawa beban perfeksionisme, keberhasilan mereka terjadi meskipun mereka perfeksionis, bukan karena mereka perfeksionis. Menjadi manusia artinya tidak sempurna, dan di dalam ketidaksempurnaan itulah kita menemukan ruang untuk tumbuh, terhubung dengan orang lain, dan merasakan kebahagiaan sejati. Nah, itu dia tadi pembahasan kita kali ini. Semoga dapat membantu kalian untuk lebih mengenal diri sendiri dan mulai melepaskan beban perfeksionisme. Ingat, tidak perlu sempurna untuk menjadi luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!